Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat keluarga besar Bulan Bintang yang saya muliakan. Sejak partai ini pertama kali dideklarasikan pada tanggal 17 Juli pada tahun 1998 di halaman Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Partai kita ini meneruskan cita-cita perjuangan dari Partai Masyumi dahulu. Tapi kita tidak menyebut diri kita sebagai Partai Masyumi. Menamakan partai kita ini hanya Partai Bulan Bintang. Nah, kita mewarisi spirit, semangat, cita-cita dari Partai Masyumi itu dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan politik sezaman pada zaman sekarang yang sudah jauh berbeda dengan situasi 15 tahun keberadaan Partai Masyumi pada tahun 1945, tahun 1960. Sehingga ketika di era reformasi tahun 1998, ada kesempatan untuk mendirikan kembali partai-partai politik akibat perjuangan kita semua. Saya kebetulan pada waktu itu diminta oleh almarhum Presiden B.J. Habibie untuk mendraft rancangan undang-undang partai politik yang baru, menggantikan undang-undang partai politik model baru yang hanya membatasi 3 parpol. Lalu kemudian kita mendirikan partai-partai dan berdirilah PBB ini. Nah, ketika PBB itu berdiri, ya, yang lain-lain juga berdiri. PKB berdiri. Dan PKB itu disupport habis oleh Nahdlatul Ulama. Sedangkan Muhammadiyah, langsung maupun tidak langsung, itu mensupport berdirinya Partai Amanat Nasional pimpinannya Pak Amin Rais. Dan dia tiba-tiba besar, karena memang sudah ada basis ormas pendukungnya. Sedangkan PBB berdiri, ya, tidak ada basis ormas pendukungnya, kecuali Dewan Dakwah. Ya. Dewan Dakwah itu sendiri hanyalah sebuah yayasan, bukan ormas. Ya. Yayasan. Ya. Yayasan itu tidak ada anggotanya. Kalau yayasan terlalu banyak ikut ke politik, itu bisa dibubarin nanti. Dan karena itu memang kita tidak punya akar di bawah. Jadi memang keadaan kita itu, kita mencari satu basis yang baru. Dan ideologi Partai Bulan Bintang itu, karena meneruskan ideologinya Masyumi, dia ideologinya modernis. Ya. Dan ketika dunia sudah mengalami satu perubahan, ya, modernisme Islam itu sudah menjadi ideologi yang umum, diterima oleh semua pihak. Modernisme Islam, Islam yang soft, Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai kemajemukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Di samping juga kita lihat politik dari negara-negara Barat, ya, itu bermain sangat canggih, ya, dengan rekayasa politik, pergerakan intelijen yang mereka lakukan, dengan opini yang mereka bentuk, ya. Inginnya negara-negara Barat yang namanya gerakan politik Islam itu adalah ekstremis, ya, teroris, dan sebagainya. Yang seperti kita ini tidak dihargai, ya, dianggap tidak ada, bahkan kalau perlu dihambat pergerakannya. Walaupun kita sendiri sebenarnya secara berpikir demokratis lebih dekat kepada pikiran Barat, ya. Tapi karena kita membawa Islam, ya, mereka juga tidak suka dengan model seperti kita. Dianggap gerakan Islam itu adalah gerakan fundamentalis yang anti Barat, dan kita ini menjadi satu kelompok yang minoritas, dan itu yang berkembang sampai sekarang. Jadi tidak mudah, ya. Saya sendiri menyadari dan mungkin menjadi orang yang termasuk bulan-bulanan politik juga. Selalu dipotong jalur politiknya, selalu dihambat, jangan sampai muncul menjadi pemimpin, ya, karena sangat khawatir kita ini sangat Islam, anti Barat, dan mereka tidak ingin seperti itu. Jadi tidak terlalu mudah bagi kita untuk mengembangkan paham atau ideologi Islam yang moderat seperti yang dianut oleh Partai Bulan Bintang, yang akomodatif terhadap semua, menghargai kemajemukan. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, saya kira selama Partai Bulan Bintang berdiri, ya, tidak pernah partai ini terlibat kerusuhan, tidak pernah partai ini membuat masalah dengan pemeluk-pemeluk agama lain,
dan sebagainya. Zaman saya pun tidak ada komplain pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman. Itu pembelaan saya terhadap masalah Papua, pembelaan saya terhadap masyarakat di Ambon, ya, supaya menenangkan dua kelompok yang bertikai. Begitu juga keterlibatan saya dalam menyelesaikan konflik di Poso. Tidak ada orang Kristen merasa khawatir, tidak. Dan saya ingat berapa 2-3 tahun yang lalu saya datang ke Ambon dan saya lagi minum kopi di warung, ada orang tua bilang, "Bapak Pak Yusril." Ya, betul. Kenapa Pak? Saya bilang, saya ingat dulu waktu Ambon rusuh, ya, Bapak berjalan di tepi jalan sambil teriak-teriak. Saya bilang, orang Kristen sini, orang Islam sini. Ya, Bapak tidak takut mati, Bapak bisa ditembak semua orang. Ya, saya bilang, saya juga bukan nggak takut mati, saya dikasih rompi aja sama polisi. Tapi kalau kasih rompi kan, kepala saya kan nggak pakai rompi, kepala saya kan bisa ditembak sama orang. Jadi, apa yang saya lakukan di Ambon pada waktu itu, mirip yang dilakukan Pak Natsir pada waktu mengatasi RMS ketika dia jadi Perdana Menteri. Dia mengatakan, ya, orang Islam silakan masuk ke masjid, orang Kristen berlindung di gereja, dan mereka aman. Lalu, waktu zaman saya dibelah kota Ambon, bagi sebelah sini Kristen, sebelah sini Islam. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang membuat orang khawatir, karena kita bersikap adil kepada semua, proporsional, dan saya kira itulah ajaran Islam yang sebenarnya kita menghormati semuanya. Nah, memang di samping faktor-faktor politik seperti itu, kita juga menghadapi kenyataan masyarakat kita sudah jauh sekali berubah dibanding dengan tahun 1950-an, ya. Orang pada waktu itu berpolitik itu pilihan hidup dan mati, ya. Bapak saya cerita kepada saya, ketua cabang Partai Masyumi, katanya itu naik sepeda, di belakangnya itu kalau bahasa Melayu itu bilang keranjang tumpang, rem, ditempelinlah gambar Masyumi. Pagi-pagi sudah hilang semua, dirobek semua orang PKI katanya. Ibu saya bercerita, katanya, saya kampanye tahun 55 itu ketika hamil kamu, katanya. Kamu tuh sedang hamil. Itulah ibu kampanye sebagai ketua muslimat pada zaman tahun 1955 itu. Jadi orang nggak pilihnya hidup mati. Milih PKI, kalau komunis, PNI, kalau nasionalis, milih Masyumi, kalau Islam. Tinggal itu pilihannya. Nah, jadi semangat juang sudah tidak seperti itu lagi. Dan pilihan politik kemudian menjadi sangat pragmatis. Ya. Orang ramai-ramai beribadat, bikin masjid di mana-mana, sembahyang rajin, puasa rajin. Tapi politik, ya pilihannya bisa mana-mana aja, begitu. Dan selalu tanya, ini apa untungnya buat kami? Nah, bayarnya berapa? Meskipun kita bina, ya, kita tetap sangat sulit. Ya. Saya pernah membina sebuah komplek perumahan, ya. Kira-kira perumahan jenis BTN begitulah, yang kelas menengah ke bawah. Itu kita bikinkan masjidnya, kita bikinkan madrasahnya di situ, kita bikin taman pengajian, ibu-ibu pun minta dibelikan baju seragam pengajian, sudah dibelikan, minta lagi dibelikan rebana, minta lagi dibelikan macam-macam. Semua kita penuhi. Anak-anak yang tidak mampu kita berikan sekolah, segala macam. Tapi ketika pemilu terjadi apa? PBB nggak sampai 10% di komplek itu. Jadi kita tanya, apa salahnya kita ya? Apa yang kita kurang bina ya? Ya, rupanya ya Bapak sih katanya waktu mau nyoblos kita nggak dikasih apa-apa. Kita bilang dulu selama 5 tahun ini memang kita nggak ngasih apa-apa. Tapi tidak ada artinya pada hari H pemilu dikasih 50.000 pindah semua suara ke pihak sana. Itu kenyataan politik yang kita hadapi dan sangat berat. Ya. Selalu Partai Bulan Bintang itu menghadapi masalah pendanaan. Selalu ada kesulitan di bidang ini. Ya. Kesulitan pendanaan. Kita memang sudah komit, kita tidak pernah mau korupsi dan itu terjadi sama kita. Kita nggak mau. Dan karena kita selalu kesulitan keuangan, maka partai kita mengalami kesulitan dalam bergerak. Di samping juga inkonsistensi daripada pengurus-pengurus kita juga, lalu kemudian pindah ke partai lain atau segala macam. Tiba-tiba masuk ke partai lain. Itu terjadi juga di partai lain. Jadi idealisme sudah jauh berkurang, berbeda. Ya uang kita nggak punya, dan situasi politik masyarakat seperti ini, dan secara internasional tidak dikehendaki partai modernis seperti PBB ini menjadi partai yang kuat. Ya.
mungkin juga secara pribadi orang seperti saya ya susah untuk bisa maju ya, karena ya dianggap ya mungkin terlalu nggak bisa didikte sama negara-negara barat. Seperti yang dulu bagaimana mereka mendikte saya untuk menangkap Abu Bakar Bashir dan segala macam, mendikte saya untuk membuat undang-undang terorisme, membuat seperti Guantanamo. Saya nggak mau, sedikit pun saya nggak mau ikuti. Jadi itu hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari, mula-mula kita itu berusaha untuk disuap dengan uang, dengan apa segala macam. Kalau itu juga nggak bisa, mereka bisa merekayasa. Diciptakanlah macam-macam supaya kita itu jelek namanya, rusak namanya, dan segala macam. Saya sendiri sudah mengalami hal seperti itu. Bagaimana kemudian direkayasa supaya saya jadi tersangka ya. Cuman ya kita nggak bisa kal juga. Kalau ini kita lawan. Jadi saya kira ini semua menjadi pelajaran, menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak mudah kita mengurusi partai ini, dan tidak banyak berharap kita akan dapat jabatan-jabatan di partai ini. Tapi saya berharap idealisme itu tetap ada pada diri kita masing-masing. Dan karena itu mudah-mudahan partai ini tetap eksis, tetap ada. Kita rasional saja. Dan saya berterima kasih kepada Anda semua yang tetap menyertai Partai Bulan Bintang. Dan saya ucapkan selamat juga kepada rekan-rekan yang baru bergabung ke Partai Bulan Bintang. Dan kita harapkan ya ada semangat baru. Ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung ya. Dan ya seperti inilah keadaan Partai Bulan Bintang. Tapi mudah-mudahan idealisme itu tidak hilang dari kita semuanya. Saya ingin kembali mengatakan bahwa yang saya khawatirkan dalam hidup ini adalah ya, ketika masih hidup dikultuskan orang, ketika sudah mati kuburannya dikeramatkan orang. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan tetaplah kita junjung tinggi idealisme dalam perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.